Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman dari materi-materi yang telah disampaikan pada saat PPAK tanggal 31 Agustus berupa 2 materi dan pada tanggal 1 September 4 materi. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama pada saat 31 Agustus PPAK yakni materi dari beliau Dr. Ahmad Fathah Yasin MAG selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Beliau bertugas sebagai fasilitator atau memfasilitasi para mahasiswa dalam proses belajar mengajar di UIN Maulana Malik Ibrahim berupa penunjang segala sarana prasarana yang ada yang untuk digunakan oleh mahasiswa untuk proses belajar. Dan beliau berpesan bahwa para mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim harus semangat dan bangga karena mereka adalah orang-orang pilihan yang telah berhasil lolos dalam universitas ini dan mengalahkan berbagai orang yang telah yang ingin masuk ke universitas ini, tetapi karena memiliki batasan kapasitas maka dilakukan seleksi. Maka kalian yang maba ini adalah orang-orang pilihan. Jadi mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus ini. Apa saja orang-orang yang memiliki mental spiritual tersebut, yakni bisa dilihat dari 3 indikator, tapi saya menyatat di sini hanya 2 indikator. Yang pertama yakni berpikir ilmiah, yakni harus mempunyai pemikiran ilmiah dan bisa mentransformasikan metode pendidikan dari jenjang pendidikan sebelumnya ke jenjang pendidikan yang sekarang yang universitas. Bisa jadi yang background pendidikan sebelumnya yaitu aliyah atau SLT atau SMK, maka mentransformasikan metode belajar dengan metode belajar perkuliahan yang ada seperti sekarang ini dengan cepat beradaptasi dan juga memahami lingkungan sekitar. Dan indikator yang kedua yakni berpikir positif, selalu berpikir positif dalam segala kehidupannya, berpikir ini yang terbaik untuk saya, dan juga selalu berpegang teguh pada agama dan juga menjaga perilaku sopan santun, selalu berperilaku jujur dan akhlakul karimah yang lain. Yang ini merupakan ciri khas dari mahasiswa Ulul Albab UIN Maulana Malik Ibrahim. Materi yang kedua yakni yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Isro Qonnah MAG dari Wakil Rektor Kerjasama, yakni tentang International Recognition and Reputation. Ini adalah keadaan kampus kita sekarang. Jadi kampus UIN Maulana Malik Ibrahim itu adalah International Recognition dan Reputation, sudah diakui kehebatannya oleh internasional. Merupakan kampus favorit di mata orang lokal maupun mancanegara, terbukti dengan 39 negara sahabat yang mempercayakan diri ikut andil bergabung sebagai mahasiswa. Jadi mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim bukan hanya warga lokal Indonesia, tapi dari 36 negara sahabat juga mempercayakan UIN Maulana Malik Ibrahim sebagai tempat menimba ilmu para mahasiswa-mahasiswanya. Adapun sasaran strategis dari bidang kerjasama yang dinahkodai oleh Dr. Kiai Haji Isro Qonnah ini adalah 1. Penguatan dan peningkatan kerjasama antara institusi, bisa perguruan tinggi, industri, lembaga publik, dan lembaga sosial sehingga bermanfaat untuk para mahasiswa dan juga mahasiswa kedepannya, untuk kebaikan mahasiswa kedepannya. Yang kedua yakni kerjasama minimal dengan 5 lembaga multinasional yang memiliki kesempatan memiliki kesempatan untuk mahasiswa untuk magang di lembaga tersebut, sehingga
Setelah selesai magang, mahasiswa tersebut selain mendapat ilmu dari magang tersebut bisa digunakan untuk merekrut di perusahaan tersebut, bisa sebagai ambil eh, mengambil alih pekerjaan tersebut. Yang ketiga yakni menjalin kerjasama dengan BUMN dan BUMD dalam rangka pengembangan mahasiswa. Yang keempat yakni menjalin hubungan dengan lembaga multilateral. Yang kelima yakni kerjasama dengan perguruan yang berhasil mewujudkan smart universe. Yang keenam yakni melakukan kerjasama dengan lembaga perankingan dalam rangka untuk mendapatkan ranking universitas yang diakui oleh negara yang diakui oleh negara. Yang ketujuh yakni kerjasama dengan investor, yaitu untuk memanfaatkan aset. Contoh Universitas Arifah di Libya dalam hal pertukaran dosa. Di hari kedua, yakni hari PPAP hari kedua, ini tanggal 1 September yang disampaikan oleh Ketua Dema, yakni lingkup kerja Ketua Dema. Sebelum membahas tentang lingkup kerja, fungsi dari Dema sendiri adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Ada beberapa kementerian yang menjabarkan keinginan Dema. Ada 6 kementerian. 1. Kementerian Dalam Negeri, yakni mengurusi masalah internal. Kementerian Luar Negeri, masalah eksternal atau lembaga di luar universitas. Yang ketiga ini Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, yakni kajian tentang isu-isu tentang sosial, hukum, politik. 4. Kementerian Agama, mewujudkan integrasi ilmu sains dan agama sehingga menjadi agama mahasiswa yang ulul albab. Yang kelima yakni Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, pemberian support yang terhubung dalam kabinet, jadi melakukan beberapa langkah apa yang diceritakan bersama. Yang keenam yakni Kementerian Komunikasi dan Informasi. Adapun tugas-tugasnya yakni melaksanakan program kerja dan itulah yang dimaksud, dan tugas-tugasnya yaitu melaksanakan program kerja dan organisasi yang sudah disepakati oleh SEMA pembahasan berikut ini, yakni tugas-tugasnya mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Adapun prokernya sebagai prioritas: 1. Sahabat Desa, 2. Proker yang terkait dengan sekolah, 3. sosum, yakni rihlah parlemen untuk berdiskusi dengan para pimpinan birokrasi Indonesia. Itu tadi merupakan tema. Yang kedua yakni SEMA. Apa saja lingkup kerja SEMA? Yang pertama, SEMA adalah organisasi kemahasiswaan Universitas Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi Dema, UKM, dan HMJ. Adapun fungsi dari SEMA sendiri yakni 1. Sebagai advokasi. Advokasi ini jika Anda kendala dari mahasiswa terkait administrasi, terkait perkuliahan atau terkait tentang kampus, bisa melakukan aspirasinya. Ini merupakan wadah untuk menyampaikan aspirasi dari mahasiswa tersebut. Yang kedua yakni legislasi. Yang ketiga pengawas. Tugas yang keempat yakni penganggaran, sebagai penganggaran. Dilanjut tugas-tugas dari SEMA. Apa saja tugas dari SEMA? Yakni 1. Mengawasi dan mengontrol Dema. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dema Universitas. 3.
memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan seperti yang saya sindir waktu awal tadi, yakni wewenang SEMA. Pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapat persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, yakni memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa. Yang keempat, yakni mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA. Dan juga ada 4 komisi. Yang pertama Komisi A, Komisi Advokasi dan Hukum. Komisi B, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan. Komisi C, Komisi Administrasi dan Keuangan. Komisi D, Komisi Informasi dan Komunikasi. Selanjutnya materi yang disampaikan oleh beliau Dr. Andes Haji Basri MA terkait moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Ini sebetulnya materi ini adalah sesudah Muhammad Hasanuddin Wahid Magister Hukum, tapi saya dahulukan catatannya. Dalam judul yang disampaikan oleh Dr. Andes Haji Basri MA, yakni judul moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Yakni kita sebagai moderasi beragama ini, hilangkanlah pandangan atau indikator seseorang itu soleh atau seseorang itu baik atau seseorang itu taat agama dengan hanya memandang fisiknya saja, memandang simbol-simbol yang dikenakan. Jangan kok terus ada yang jubahan terus dia adalah orang yang baik. Jangan hanya terfokus pada penilaian tersebut, tapi harus seksama dalam menilai orang. Sangat tidak proporsional jika membela terlalu berlebihan kepada negara lain, bahkan tetapi negara sendiri tidak diperhatikan. Itu sangat tidak proporsional. Boleh membela negara lain, tetapi juga diimbangi dengan membela negara kita tercinta. Dan juga sebelum itu, ya ini membahas tentang moderasi beragama. Definisi moderasi secara bahasa yaitu wasatiyah, yaitu jalan tengah. Adapun secara istilah yaitu pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio dan juga logika. Moderasi ini relevan dan urgen di Indonesia karena ada beberapa faktor, yakni Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam perbedaan yang sangat rawan bisa memicu konflik. Jadi sikap ini adalah sangat penting di Indonesia, yaitu dan isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global baru secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap beragama masyarakat Indonesia dan mengganggu agenda moderasi Islam itu apa saja. Ya, yang pertama yakni konflik antara Palestina dengan Israel, yakni oil bil Arab dengan Amerika atau Barat, oil economic interest, politik disposition and hypocrisy. Itu merupakan isu-isu politik yang menghambat dari moderasi beragama di NKRI. Untuk materi selanjutnya yakni dari yaitu salah satu anggota DPR Republik Indonesia Wakil Rakyat, yakni Muhammad Hasanuddin Wahid Magister Hukum yang merupakan alumni dari UIN Maulana Malik Ibrahim. Jadi dengan judul Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh, yakni yang disampaikan adalah pokoknya wakil rakyat itu merupakan pelayan rakyat. Jadi harus mempunyai hati nurani sebagai pelayan rakyat sehingga mereka tidak zalim dan menyalahgunakan wewenang kekuasaan. Ancaman COVID ini membahas tentang COVID, ya. Ancaman COVID bagi perekonomian yang juga pastinya berdampak pada Indonesia Tangguh, yaitu ancaman COVID bagi perekonomian adalah adanya masalah penurunan pertumbuhan ekonomi sehingga bisa terpuruk. Rumusnya adalah apabila COVID itu naik, maka perekonomian di Indonesia pun pasti akan turun. Sebaliknya, jika kasus corona tersebut turun, maka di Indonesia pertumbuhannya akan naik
disebabkan karena sudah mulai normalnya aktivitas ekonomi yang telah dijalani. Dan juga untuk mencapai suatu kebangkitan ke Indonesia yang tangguh atau kebangkitan bangsa, perlu adanya kolaborasi hexaholik. Kolaborasi hexaholik itu apa? Yakni komunitas, pebisnis, pemerintah, media massa, partai politik, akademisi, atau universitas harus bisa bekerja sama, harus bisa memahami satu sama lain agar dapat bersama-sama menghadapi pandemi ini. Yang poin selanjutnya yaitu kekuatan pengubah dunia apa saja. Yang pertama yakni kemajuan teknologi, agama, pasar. Peran dan peluang universitas ini yakni peran universitas dalam membangun mahasiswa, yakni menjadikan universitas ini adalah sebagai arus utama pengembangan ilmu teknologi, bagaimana sangat penting ilmu teknologi di zaman sekarang. Yang kedua yakni links dan match dengan sektor industri. Yang ketiga ini menjadi kekuatan socio-technopreneur atau menyelesaikan masalah sosial dengan teknologi dan kewirausahaan. Agar menjadi orang yang unggul, diberikan tips agar menjadi orang yang unggul, yakni perbaiki moral, gandrung ilmu pengetahuan, haus akan ilmu pengetahuan, dan mempunyai digital quotient, yaitu kepintaran dalam hal digitalisasi, dalam hal teknologi, yang sebagaimana zaman sekarang ini menekankan kepada semua orang untuk melek teknologi agar bisa beradaptasi, bisa bersaing dalam hidup seperti sekarang ini. Yang keempat yakni peduli sosial. Yang kelima yakni aktif dalam organisasi intra atau ekstra sebagai penambah pengalaman untuk keberlangsungan hidup masa depan yang sangat berarti. Itu tadi rangkuman materi dari PPAK tanggal 29 tinggal 31 Agustus sampai tanggal 1 September. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.